nama saya Siti Susanti dengan NIM 228020052. Saya dari kelas B 2020 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai perkembangan alat praktikum hukum HUK, mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah, pengembangan alat praktikum hukum HUK. Jurnal yang pertama berjudul tentang penerapan sistem viskoelastik ortotropik double nanoplate sebagai sensor massa skala nano melalui hukum HUK umum untuk bahan viskoelastik dan teori elastisitas non-lokal ringan. Jurnal ini berisi tentang penelitian yang telah menguji penerapan viskoelastik ortotropik double nanoplate sebagai sensor massa skala nano dengan menggunakan hukum general HUK untuk bahan viskoelastik. Nah, ini memberikan solusi analitis untuk getaran bebas teredam dari sistem plat nano ganda Jenner dengan partikel nano yang terpasang. Hasil numerik menunjukkan bahwa meningkatkan parameter non-lokal menyebabkan peningkatan pergeseran frekuensi fundamental relatif dari kedua sensor. Namun, efek ini bergantung pada media sekitarnya. Untuk media elastis dengan kekakuan yang kuat, parameter non-lokal memiliki efek yang dapat diabaikan pada respon frekuensi sensor. Jurnal yang kedua yaitu pengembangan alat praktikum susunan pegas dalam pembelajaran fisika pada materi elastisitas. Jurnal ini berisikan yaitu alat praktikum susunan pegas yang dibuat masih dalam penggunaan untuk penentuan nilai konstanta pegas yang dapat ditentukan dengan cara statis dan dinamis. Apabila beberapa pegas disusun sedemikian sehingga membentuk suatu sistem susunan pegas, maka sistem ini dapat diganti dengan sistem sebuah pegas dengan tetapan atau konstanta pegas yang sebanding atau ekuivalen. Alat praktikum pada gambar 1 yaitu alat praktikum untuk penentuan konstanta pengganti susunan pegas secara statis pada susunan pegas seri dan paralel. Gambar yang kedua, alat praktikum untuk penentuan konstanta pengganti susunan pegas secara dinamis pada susunan pegas seri dan paralel. Kelebihan dan kekurangan yaitu 1. Hasil validitas terhadap alat praktikum dikategorikan sangat valid yang berdasar pada persentase hasil validasi konstruk oleh para ahli yakni sebesar 88%. Dan hasil uji coba alat praktikum menunjukkan taraf ketelitian alat secara umum lebih dari 98%. Alat praktikum susunan pegas yang dikembangkan praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran berdasar pada persentase keterlaksanaan pembelajaran dan respon peserta didik yang mencapai lebih dari 81% dengan kategori sangat kuat. Selanjutnya, pada percobaan penentuan konstanta pegas secara dinamis, masih banyak ditemukan paralaks dan kesulitan untuk memperoleh sistem yang bergerak harmonis dan linear sehingga percobaan dilakukan masih terbatas. Maka perlu perbaikan lebih lanjut pada konstruksi dan desain untuk mengurangi kesalahan paralaks yang ada dengan meninjau lebih jauh konsep dan materi terkait. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh nilai konstanta terhadap pertambahan panjang pegas pada rangkaian tunggal, seri, dan paralel. Jurnal ini berisikan yaitu tentang penelitian menggunakan material pegas berbahan logam dengan diameter 1,5 cm dan panjang 15 cm. Variasi beban menggunakan 0,15 kg, 0,2 kg, dan 0,25 kg pada rangkaian tunggal, seri, dan paralel. Pengambilan data penelitian menggunakan variasi konstan 10 kali osilasi pada tiap variasi. Kekurangannya, kurangnya variasi pegas yang beragam. 2. Kurangnya penambahan variasi beban. 3. Tidak ada meja rata untuk menaruh alat saat pengujian.
Jurnal yang keempat yang berjudul Pengembangan Kit Praktikum Pegas berbasis pembelajaran Guided Inquiry pada materi elastisitas sebagai media pembelajaran siswa SMA. Pada jurnal ini yang berisikan kit praktikum pegas dikembangkan oleh peneliti terdiri dari dua bagian. Pertama, kit guru dan kit siswa. Kit guru digunakan sebagai alat pembuat atau penggulung pegas sehingga guru dapat memiliki berbagai macam variasi bentuk dan ukuran pegas yang akan digunakan dalam praktikum pegas oleh siswa. Kit yang terdiri dari kayu, rangka kayu, switch pedal, satu daya, motor listrik, dan tongkat besi berbagai diameter. Yang kedua, kit siswa. Kit ini digunakan siswa untuk melaksanakan praktikum pegas. Kit siswa ini dapat digunakan untuk rangkaian pegas tunggal, seri, dan paralel. Kit ini terdiri dari papan lintasan, stiker penggaris, pengait, neraca pegas yang telah dibuat oleh guru menggunakan kit guru. Desain kit praktikum pegas seperti pada gambar yang sebelah kiri, yaitu desain kit praktikum pegas untuk guru. Selanjutnya, yang kanan desain kit praktikum pegas untuk siswa. Kelebihannya, dalam percobaan dapat dibuat lebih dari satu variabel. 2. Dapat digunakan lebih dari 3 model percobaan. 3. Pertambahan panjang dapat langsung dilihat dari skala panjang yang terdapat pada alat peraga sehingga tidak perlu melakukan pengukuran langsung. 4. Mudah dalam perawatan kit praktikum pegas. Kekurangannya, ukuran kit praktikum yang besar tidak efektif dalam pemindahan tempat baik saat penyimpanan maupun saat melakukan percobaan. Yang kedua, kit praktikum pegas kurang sesuai bila digunakan dengan gaya tarik yang besar. Jurnal yang kelima yaitu rancang bangun aplikasi trainer hukum hook dengan menggunakan sensor ultrasonik. Pada jurnal ini membahas pengujian studi kasus pengaruh diameter dan variasi material pegas pada trainer aplikasi hukum hook. Dapat disimpulkan beberapa poin antara lain pada pengujian trainer hukum hook dapat diketahui bahwa pada material pegas tentunya akan mempengaruhi konstanta pegas. Komponen alat trainer hukum hook yang pertama, keterangan gambar yaitu 1. Penjepit statis atau balok pendukung, 2. Batang statif panjang, 3. Dasar dudukan statif, 4. Sensor ultrasonik. Yang kelima, spring hole, ke-6 pegas, 7 beban bercelah, 8 kaki statif, 9 batang statif pendek. Kelebihan dan kekurangan. Pada saat penggunaan sensor ultrasonik sangat perlu diperhatikan pada mika, sebab sensor tersebut mengukur dengan batasan mika. Jika mika sudah rusak, sebaiknya diganti. Penggunaan sensor ultrasonik pada pegas di trainer aplikasi hukum hook sebaiknya menunggu pegas dan beban tersebut diam dan tenang agar hasil yang dimunculkan pada aplikasi hukum hook bisa lebih terpercaya. Yang ketiga, pengukuran pada pertambahan panjang dilakukan 3 kali dan diambil rata-rata. Hasil yang didapatkan akan lebih terpercaya dan lebih akurat. Penggunaan pegas yang sering dapat pada saat percobaan akan berpengaruh pada hasil, sebab pegas akan kendor. Selanjutnya, keakuratan sensor ultrasonik hanya sampai batas sentimeter. Pada penggunaan gaya tarik, sebaiknya perlu diperhatikan jangan sampai pertambahan panjang yang dihasilkan 0. Jurnal yang ke-6 yaitu perancangan alat peraga hukum hook berbasis mikrokontroler Arduino sebagai media pembelajaran fisika. Jurnal ini berisi mengenai alat peraga hukum hook dirancang dengan memenuhi indikator kepraktisan penggunaan dan perawatan karena ditujukan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Peneliti melakukan penelitian perancangan alat
peraga hukum Hooke berbasis microcontroller Arduino sebagai media pembelajaran fisika menggunakan tahapan-tahapan yang mengadopsi model penelitian Ford Trigarajan. Desain alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino bisa dilihat pada gambar ini. Kelebihan alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino dilakukan dengan tahapan penelitian perancangan yang mengadopsi model penelitian Ford Trigarajan yang tahapannya meliputi desain, uji coba laboratorium, uji validitas, uji respon peserta didik, dan evaluasi. Kelayakan alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino sebagai media pembelajaran fisika ditinjau dari hasil uji coba laboratorium, uji validitas, dan uji respon peserta didik. Alat peraga hukum Hooke berbasis Arduino yang telah dibuat memenuhi kriteria kelayakan pada uji coba laboratorium dengan hasil perhitungan error yang sangat kecil. Kekurangan: 1. Sistem pengukur pertambahan panjang pegas kurang memiliki nilai estetika. 2. Perhitungan konstanta pada Arduino dengan metode perhitungan konstanta rumit. Rancangan pengembangan alat hukum Hooke menurut saya yaitu rancangan di atas merupakan pengembangan alat dari peraga berbasis Arduino. Namun, di sini saya menghilangkan mika responden sensor ultrasonik untuk mengukur pertambahan panjang pegas agar mempunyai nilai estetika. Jadi, dari jurnal yang ke-6 saya kembangkan dengan menghilangkan mika responden sensor ultrasonik untuk mengukur pertambahan panjang agar mempunyai nilai estetika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.